Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai dengan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, iman dan Islam, dan juga kita diberikan kemerdekaan di negara kita yang tercinta ini, negara Indonesia Raya, sampai dengan tahun yang ke-75 ini, Dirgahayu Indonesia yang ke-75, Indonesia Maju. Dan tak lupa, sholawat beserta salam selalu senantiasa kita sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat, yakni pertolongan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin, amin ya Allahumma amin. Anak-anak yang soleh dan soleha, tak henti-hentinya Abi mengingatkan kepada anak-anak sekalian untuk senantiasa jangan sampai lupa atau meninggalkan sholat 5 waktu, dan juga ditambah lagi dengan sholat sunnah yang lainnya, terutama sholat duha di setiap paginya. Dan juga tak lupa juga Abi ingatkan kepada anak-anak semuanya untuk tetap menjaga kesehatan, dan jangan lupa mencuci tangan setelah dan sebelum melakukan sesuatu agar kita selalu terhindar dari berbagai penyakit, terutama penyakit yang sedang mewabah di negara kita ini, yakni penyakit COVID-19. Semoga dalam rangka Dirgahayu Indonesia ini, penyakit COVID segera berlalu di negara kita. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang soleh dan soleha, pada kesempatan di pagi hari ini, pagi yang cerah ini, dalam rangka memperingati kemerdekaan Indonesia ini, judul tausiah yang akan Abi sampaikan yakni berjudul Cinta Tanah Air. Selamat menyimak. Semoga apa yang Abi sampaikan ada yang dapat diambil hikmahnya dan semoga bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Islam mengajarkan bahwa cinta tanah air bagian dari iman. Tanah air kita adalah Indonesia, mencintai Indonesia adalah bagian dari iman. Mencintai tanah air merupakan ajaran Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mencintai Mekah dan Madinah karena dua tempat mulia tersebut merupakan tanah air beliau. Mencintai tanah air adalah bagian dari iman, karena tanah air merupakan sarana primer untuk melaksanakan perintah agama. Tanpa tanah air, seseorang akan menjadi tunawisma. Tanpa tanah air, agama seseorang kurang sempurna. Dan tanpa tanah air, seseorang akan menjadi terhina. Syekh Muhammad Ali dalam kitab Dalilul Falihin halaman 37 mengatakan, Hubbul watan minal iman, yang artinya cinta tanah air bagian dari iman. Terkait anjuran untuk mencintai tanah air, Nabi Muhammad SAW memberikan sebuah contoh teladan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari juz 3 halaman 23, yang artinya ketika Rasulullah SAW hendak datang dari bepergian, beliau mempercepat jalannya kendaraan yang ditunggangi setelah melihat dinding kota Madinah. Bahkan beliau sampai menggerak-gerakkan binatang yang dikendarainya tersebut. Semua itu dilakukan sebagai bentuk kecintaan beliau terhadap tanah airnya. Lalu
anak-anak yang soleh dan soleha, bagaimanakah kita mengisi kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai ini? Jawabannya adalah bahwa Al-Quran telah memposisikan umat Islam pada posisi yang merdeka, mulia, terhormat, maju, dan mandiri. Ketika umat Islam dalam posisi terbelakang, miskin, atau dalam kondisi yang mundur, lebih disebabkan oleh kecerobohan umat Islam sendiri, yaitu meninggalkan kewajiban dalam mengelola kehidupan duniawi. Wajib bagi umat Islam untuk bekerja mandiri dan produktif dalam segala kebutuhan, walaupun hanya memproduksi sebuah jarum maupun garam. Umat Islam tidak boleh tergantung pada umat lain, sebab tolak ukur kekuatan umat Islam tergantung terhadap kemandiriannya dalam mencukupi kebutuhan. Untuk mengisi kemerdekaan dan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, maju, dan berdaulat, setiap warga memperjuangkan bangsa sesuai profesinya masing-masing. Jika ada yang pejabat, jadilah pejabat yang baik, amanah, jujur, dan tidak korupsi. Dan terlebih, apabila kita sebagai guru menjadi pendidik, jadilah pendidik yang baik, produktif, dalam karya ilmiah, jujur, dan mengabdi di masyarakat. Dan jika menjadi pelajar, seperti anak-anak, siswa dan siswi SD Al-Azhar 1, 2, dan 3 ini, jadilah pelajar yang rajin menuntut ilmu di bidangnya masing-masing. Karena nanti ilmumu kelak dibutuhkan oleh bangsa dan umat di Indonesia Raya yang kita cintai ini. Dan pada intinya, marilah kita menjadi warga negara yang selalu berusaha berbuat baik dalam segala kondisi, tempat, dan berperilaku baik dengan akhlak yang mulia, berusaha untuk berbudi pekerti luhur, menjaga moral-moral, dan membangun kecintaan terhadap tanah air dengan jalan yang baik. Dan mengapa kita perlu mencintai tanah air Indonesia yang kita cintai ini? Karena hanya dengan kondisi bangsa dan negara yang aman dan stabil, umat Muslim, umat Islam bisa beribadah dengan nyaman, beramal dengan baik, dan dapat beristirahat dengan nyenyak. Bayangkan, masih banyak saudara kita yang dilanda peperangan, seperti di Suriah, Afghanistan, Irak, dan juga Libya, dan terlebih lagi di Palestina. Mereka tidak pernah merasakan nyaman dan enak seperti kita dalam beribadah. Kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di negara Indonesia ini kita dapat bebas melakukan segala ibadah apapun yang kita mau sesuai dengan syariat yang berlaku. Dan juga kepada anak-anak, siswa dan siswi SD Al-Azhar 1, 2, dan 3 yang soleh dan solehah, untuk bersungguh-sungguh dalam belajar agar tercapai cita-citanya, dan tentunya untuk mengharumkan nama baik Indonesia Raya. Dan di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ini, semoga Indonesia menjadi negara yang maju, aman, damai, sejahtera, dicintai rakyatnya, dan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian tausiah yang dapat Abi sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar ya.